Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Grisela Lili Indrisya dari Rombel 4. Di sini saya akan mempresentasikan UTS mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Dalam pengerjaan UTS ini, saya diminta untuk memodifikasi modul ajar. Modul ajar yang saya modifikasi merupakan modul ajar yang saya dapatkan dari guru Pamong di tempat PPL saya, yaitu SD Negeri Bingit 01. Modul ajar ini memuat materi mengenai balok dan kubus fase B kelas 4 semester 2. Temuan saya yang pertama adalah belum adanya alur tujuan pembelajaran atau ATP di dalam modul ajar. Jadi saya memodifikasi modul ajar yang saya dapatkan dari guru Pamong untuk saya tambahkan ATP atau alur tujuan pembelajaran dalam modul ajar tersebut. Yang pertama, alur tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik dapat mengkategorikan benda bangun ruang tentang balok dan kubus. Yang kedua, peserta didik dapat mengklasifikasikan bentuk bangun ruang, balok, dan kubus. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis bentuk bangun ruang, balok, dan kubus. Temuan saya yang kedua adalah belum adanya jenjang kemampuan atau ranah kognitif pada tujuan pembelajaran. Jadi sebelum saya modifikasi modul ajar yang saya dapatkan dari guru Pamong dalam tujuan pembelajaran belum ada ranah kognitifnya. Jadi saya menambahkan ranah kognitif dalam tujuan pembelajaran. Temuan selanjutnya adalah kurangnya keterkaitan materi dengan konteks lingkungan sekitar pada pertanyaan pemantik. Seperti yang telah saya pelajari di mata kuliah pemahaman komunikasi dan pembelajarannya, bahwa kita harus mengaitkan konteks lingkungan sekitar dengan keadaan peserta didik. Jadi dalam materi balok dan kubus ini, saya mengaitkan materi dengan benda-benda yang ada di sekitar peserta didik, yang memungkinkan peserta didik sudah tahu benda tersebut di kehidupan sehari-hari seperti kulkas dan dadu. Jadi dalam pertanyaan pemantik ini saya tambahkan satu pertanyaan lagi. Pertanyaannya adalah apakah kulkas dan dadu termasuk dalam bangun ruang? Temuan selanjutnya adalah tidak ada panduan dan petunjuk pengerjaan asesmen diagnostik di dalam modul ajar. Pada asesmen diagnostik, ditemukan bahwa guru memberikan asesmen diagnostik di awal dan di akhir pembelajaran. Belum jelas apakah asesmen ini dilakukan di awal ataupun di akhir. Padahal di langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran ditemukan bahwa kegiatan asesmen diagnostik ini dilakukan di awal pembelajaran. Jadi saya menegaskan kembali bahwa asesmen diagnostik yang diberikan guru pada siswa dilakukan di awal pembelajaran dan belum ditemukan petunjuk pengerjaan. Jadi saya menambahkan petunjuk pengerjaan di dalam asesmen diagnostik. Temuan selanjutnya adalah belum adanya rubrik penilaian pada lembar asesmen diagnostik. Guru hanya menggunakan pedoman penskoran saja, padahal seharusnya dibuat rubrik penilaian seperti paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Temuan selanjutnya adalah belum adanya kisi-kisi dan kunci jawaban pada lembar evaluasi. Jadi pada lembar evaluasi hanya ada soal saja tanpa kunci jawaban dan kisi-kisi. Jadi saya memodifikasinya dengan menambahkan kisi-kisi dan kunci jawaban. Berikut merupakan kunci jawaban yang telah saya tambahkan sebagai modifikasi modul ajar. Sekian presentasi saya mengenai memodifikasi modul ajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.